yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Bagi bangsa Indonesia, daripada rukun Islam dari karangan ini, lebih baik Pancasila yang 5. Saya dibaptis tahun 2014 di gereja Pecenongan. Yang begini mau diapakan oleh hukum? Mana bisa kita mencintai orang kafir sementara orang kafir menghina-hina Nabi kita, agama kita, Tuhan kita, mereka hina. Lalu kita berteman dengan kafir, katakan baik, nggak ada. Hati-hati, bukan masalah kecil kita ini. Karena ada upaya besar di belakang sana untuk supaya menggulingkan Islam. Kalau Islam Indonesia sudah tumbang, Allah Akbar, rapatkan barisan. Ini antara dua Indonesia ini ke depan. Kalau tidak hancur dulu berantakan, dua, berarti akan ada kebangkitan Islam di masyarakat. Katanya Al-Quran berkata begini, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Sekarang rukun Islam, kalau tidak, ya umat Islam tidak melakukan rukun Islam, maka tidak sempurna Islamnya. Yang paket 5 ini wajib hukumnya. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji itu wajib hukumnya. 1 saja tidak dilakukan, gugur yang 4. Karena 1 paket. Gitu. Tapi saya berpikir sampai sekarang, ternyata rukun Islam ini adalah saingan Pancasila. Pancasila ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan, perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, daripada rukun Islam dari karangan ini, lebih baik Pancasila yang 5. Ya. Nah, umat Islam, kiai demo kemana-mana, teriak-teriak, ingin menegakkan ini, hukum ini jadi konstitusi. Ini yang disebut kitab fikih nih. Makanya saya kepada Pak Jokowi, Bapak Presiden Joko Widodo yang pernah masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjid Nabawi, ke kuburan Nabi Muhammad, tahu di dalamnya. Tolong Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini jangan dijadikan objekan devisa negara Arab. Memang sih hajian itu ibadah ke sana, memberi makan orang Arab. Sebab kalau tidak ada yang hajian ke Mekah, miskin tuh negara Arab, padang pasir. Ya, kalau nggak disumbang dari setiap negara. Nah, syariatnya kitab ini yang membuat kaya orang Arab. Orang Indonesia yang habis-habisan jual sawah, jual kebun, jual kambing untuk berangkat ke Arab. Di sana cuma cium batu, Hajar Aswad, termasuk kaum-kaum musyrikin. Saya ngalami itu. Saya ngomong ini fakta, bukan mengada-ngada, bukan menjelekkan. Ya, silakan kalau nggak percaya saudara pada berangkat haji Indian 10 tahun, 20 tahun. Ya. Di sana hanya cuma nyium batu dan naik-naik gunung ke sana. Jabal Nur dinaikin ke sana, nemuin gua Hiro di Jabal Nur di sana ya. Kasihan. Makanya saya sampaikan sekarang kebenaran ada di dalam Taurat dan Injil. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Bukan menurunkan kitab hadis ini, bukan. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Sesuai dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 3, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Di dalam apa? Ada apa di dalam Injil? Hudan wa nurun. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya untuk orang yang bertakwa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu biha fa huwa kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan atau melakukan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, yaitu dalam Taurat dan Injil, bahwa kafir mereka itu adalah kafir. Nah, yang kafir itu yang mengikuti kitab ini, saudara.
Yang sekarang demo-demo ingin diterapkan hukum fikih di Indonesia, ingin menjadikan negara Indonesia Islam semua, mau jadi budak Arab, dikeruk hartanya sama Arab. Saya bukan benci, tapi kasihan orang ngumpulin duit keras keringat dikirimin ke Arab, cuma ongkos naik pesawat bolak-balik buat jalan-jalan, jadi wisata religi. Ini fakta, ini kitabnya nih, bukan dari Al-Quran, saudara. Saudara jangan dibodoh-bodohin ya. Kasihan. Kalau punya modal, mending beli modal, bikin toko, biar usaha buat anak cucu, daripada buat jalan-jalan ke Arab habis uang nggak jelas, punya pulang gelar haji. Saya gelar haji juga nggak ada manfaatnya, ya. Haji tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang bisa menyelamatkan adalah hanya Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya, saya dibaptis tahun 2014 di gereja Pecenongan. Saya sekarang menyampaikan ini dulu yang dakwah, tapi lumayan juga kalau dakwah dulu saya dapat ampau dari ini. Ya, saudara, jangan mau ditipu. Hijrah kepada Taurat dan Injil itu yang benar di hadapan Allah. Ya, para ustadz, para kiai, ayo berpikir. Ini karangan loh, jangan mau dibohongin. Ustadz berhenti ya mengajarkan kitab karangan ini nih. Pendapatan negara dari hasil umroh 200 sampai 200 lebih miliar per tahun. Belum lagi lil hajj, orang berhaji sampai nominal triliun. Orang-orang kafir ini ada sumbangan apa? Sumbangsi terbesar bagi negara ini adalah umat Islam. Jangan dihianati, nanti alam yang akan menghukum kita. Bencana apa lagi? Allahu Akbar. Kalau saya nonton, menangis saya, meleleh air mata saya. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi. Kesaksian para pengungsi, saudara-saudara kita dari tanah Jawa, dari tanah Minang, lari dengan anaknya berjilbab. Girah untuk perang di dalam dada ini, jihad, menyala-nyala. Kapan ya Allah, kenapa harus begini? Kita yang mayoritas, pemberi sumbangan terbesar bagi Indo. Benteng kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, adalah umat Islam. Kezoliman yang terjadi. Pak Jokowi sebenarnya nggak begitu orangnya. Dari wali kota dulu dia sederhana kok. Tapi yang di kiri kanan ini, yang beberapa kafir ini, Pak Wiranto juga nggak begitu. Tapi ada beberapa kafir di belakang ini, karena mereka ambisi untuk menguasai menelan dunia. Kita orang Islam ada standar. Quran surah Al-A'la, qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi tujuan kita adalah akhirat, tujuan orang kafir adalah dunia. Modal dia kuat. Dia bikin supaya orang Islam itu memusuhi saudaranya. Masjid diinjak-injak, bahkan kemarin waktu sesudah Pilpres, ada yang naik ke masjid membawa seekor anjing. Jadi berani ini kafir-kafir ini. Jamaah juga tidak boleh bertindak melampaui hukum. Jangan terpancing. Ini pancingan semua. Ya, kita minta kebijaksanaan dari polisi, dari petugas, dari aparat. Yang begini mau diapakan oleh hukum? Karena keadilan itu kan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dunia ini akan tertib. Kiwamud dunia bi'arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi'ilmi ulama'i. Ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Nah, kalau ulama kira-kira sudah jadi politikus, siapa lagi yang mau sampaikan ilmu? Hah? Tadi kan saya lihat ada ibu-ibu ini. Coba tanya ibu-ibu ini, siapa mereka yang janda muda? Enggak, janda muda yang ditinggalkan suaminya karena pergi menikah.
Yang ada dalam terbersit dalam pikiran dan hatinya begitu suaminya menikah lagi adalah kekecewaan, marah, benci, bercampur kutukan, sumpah serapah. Kenapa? Karena dia berpikir bagaimana kos anak-anak ke depan, pendidikannya, kehidupan kos kesehariannya. Bingung ibu ini, si janda muda ini. Apa beda dengan kita kemarin ditinggalkan Pak Maruf? Nah, ini gejalanya. Awal dari situ diagnosanya. Penyakitnya dari situ. Terpecah belah. Siapa yang pecah? Bercampur. Kalau kita sering baca buku Das Kapital atau Gospel Kapital, itu buku yang ditulis oleh Karl Marx. Itu bukan orang Jerman dia. Ada yang mengatakan Jerman, bukan, dia Yahudi, Jews, orang Yahudi, tokoh PKI, tokoh komunis. Itu yang mengutak-atik. Tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Pancasila, tapi pura-pura suka. Baru kita yang cinta kepada NKRI, Pancasila, Persatuan Indonesia dianggap pembenci. Baru dituduh kaum-kaum radikal. Ini membolak-balikan fakta menjadi kesalahan. Nah, kita umat Islam harus berbuat apa sekarang ini? Rapatkan barisan kita. Ini antara dua Indonesia ini ke depan. Kalau tidak hancur lulu berantakan, dua. Berarti akan ada kebangkitan Islam di masa datang. Mana kira-kira yang lebih berat dalam perasaan benak ibu bapak? Kebangkitan Islam, kita harus lihat juga siapa kira-kira yang membangkitkan. Karena di lapangan ini sudah pada tiarap. Hari apa itu saya di Pontianak ya? Sebelum ceramah nyanyi lagu Pancasila, lagu Indonesia Raya. Dengan wakil bupati Kabupaten Mempawah. Habis saya baru usah somat masuk. Baru saya tembak betul-betul di situ. Karena yang bikin acara ini seolah-olah masih ada perasaan Pilpres kemarin. Mengaku diri paling Pancasila. Begitu saya ceramah saya bilang ini justru bukan Pancasila, anti Pancasila semua ini. Saya tunjuk-tunjuk di situ. Berhenti itu karena mengacaukan sistem bernegara itu orang-orang itu. Dia pura-pura mencintai Pancasila, tapi membenci saudaranya sama-sama Muslim. Hah? Mana bisa kita mencintai orang kafir sementara orang kafir menghina-hina Nabi kita, agama kita, Tuhan kita, mereka hina. Lalu kita berteman dengan kafir, katakan baik, nggak ada. Konsep orang kafir itu cuma dua. Bagaimana harta orang Islam itu berpindah ke dia, satu, dan bagaimana orang Islam ini tunduk murtad. Walan tardo ankal yahud, walan nasoro hatta tatabi'a milatahu. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Nggak ada orang kafir baik itu, nggak ada. Sama bilang ada. Saya dari sana kok. Hah? Yang baik itu di Al-Quran sudah jelas. La tazidana as-sadana si adawatan lillazina amanu liyahuda walazina aslam. Wa la tazidana aqrabahum mawadatan lillazina amanu allazina qalu inna nasra jalika bi anna minhum qisisina wa rubbana wa annahum la yastakhbirun. Kecuali ahli kitab yang mengatakan kami ini orang-orang Nasrani, mereka tidak lagi menyombongkan diri dan mereka mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia masuk Islam, ahli kitab ini, maka Allah berikan hadiah besar sekali. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala atkalnahum jannatin naim. Diberikan surga yang penuh kenikmatan. Itu pendeta yang masuk Islam, saya dan keluarga. Amin ya Rabbal. Nah, berubah status. Masya Allah, dari ahli neraka jadi ahli surga. Dulu tuntun orang ke neraka, sekarang tuntun orang ke surga. Jadi saya tahu kemana jalan ke neraka. Antum belum tahu, saya sudah tahu. Gitu ya. Saya mau ke neraka, malaikat apa itu? Begitu di pintu neraka, Ridwan langsung WA ke Malik. Ini rupanya keliru dia ke sini. Jadi
Jangan dulu katanya, over ke sana. Ini lihatnya Manado ini, tempat tanggal lahir 30 November, Manado 1970. Buang ke sana dia. Dia harusnya di neraka ini, Manado. Basis kafir di sana ya. Dulu, sekarang enggak. 2019 persentase umat Islam di Manado 51%. Lihat aja di Google, buka aja di Google. Persentase umat Islam di Manado tahun 2019 51%. Allahu Akbar. Saya ini Islamkan orang kafir itu tiap bulan pasti ada. Kemarin di Medan itu 17 orang bulan September. Setiap bulan pasti 2, 3, sudah ribuan. Tapi saya sisakan, jangan semua masuk. Nanti kalau semua siapa yang jadi kayu bakar kan? Mampuslah kau kafir. Itu ayat tadi jelas sekali kan? Inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'iro. Neraka yang paling panas itu bagi orang kafir namanya sa'ir. Tuh. Jadi tidak boleh semua masuk Islam. Kalau semua yang masuk Islam, siapa yang di neraka? Kan begitu. Cuma kita berharap Pak Wali Kota masuk Islam. Amin ya Robbal. Siapa nama beliau? Rudi Christianus Stefanus Robertus Spiritus. Ya kita doakanlah beliau Wali Kota supaya masuk Islam. Sekali-sekali lah. Oh saya tidak senang Ustadz Yahya itu. Ya panggil saya ke ruangan antum, kita debat. Saya berikan petunjuk supaya beliau masuk Islam. Nah kita jaga ini. Umat Islam ini umat potensial. Bagaimana kita mau bangkit ke depan? Ustadz-ustadz pada tiarap. Sebelum ke Solo saja saya kemarin lewat di rest area. Pas Jumatan di rest area. Allahu Akbar. Konsep khutbah itu ya Allah ya Rabb. Hanya menceritakan tentang isi perut, hanya menceritakan tentang sholat, hanya menceritakan tentang umroh, hanya menceritakan tentang haji. Sudah lewat itu dakwah tahun 60-an. Yang di pelupuk mata kita ini, dakwah yang perlu adalah bagaimana memberikan standarisasi kemampuan umat untuk selalu berjihad dan mawas diri. Hati-hati, bukan masalah kecil kita ini. Karena ada upaya besar di belakang sana untuk supaya menggulingkan Islam. Kalau Islam Indonesia sudah tumbang, Allahu Akbar. Ada di Garuda itu doa setan dibaca di dalam hari kesakitan Pancasila. Sorry salah sebut. Maaf. Namanya lidah ini ada sariawan kan salah-salah juga. Sama juga saya ajarkan jamaah tetangga saya, Ustadz, bos saya orang Jerman, tiap tanggal 25 Desember Natal. Boleh nggak Ustadz saya tidak usah sebut Natal? Karena Ustadz bilang goblok. Ya enggak apa-apa antum sebut selamat hari Natal, antum kan belajar Iqra. Tapi nunnya antum ganti go. Jadi waktu menyebutnya bukan selamat Natal, selamat hari Natal. Pura-pura sariawan kan. Jadi begitu juga tadi, hari kesaktian dirubah jadi hari iya karena sariawan. Ya namanya sariawan kan lapas berubah dong. Ya, jadi hari selamat hari Natal dirubah selamat hari Gatal dan tahun Garuk. Karena kalau Gatal harus di Garuk. Gitu. Ya mau hadapi ular harus lebih licik daripada ular. Sudahlah. Saya kira orang Kristen itu apalagi pendeta-pendeta itu sudahlah berhentilah. Masuk Islam sajalah, menyerah. Loh. Saya cuma mau tanya satu ayat kalau berdebat itu. Lukas pasal 2 ayat 21 kan Yesus disunat. Kalau sudah duduk di meja debat saya bilang coba buka celana sudah sunat atau belum nih? Buka aja saya tidak pernah ada Bible lagi. Saya kalau mau debat di stadion, saya tidak akan bawa biar satu lembar kertas. Saya hanya bawa otak di kepala saya. Antum silakan bawa kitabmu satu kontainer. Seperti barang bukti Pak Prabowo dulu kan. 5 kontainer. Bawa itu di meja debat. Buka kiri kanan. Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8, anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Baru saya tanya,
Antum percaya dia Tuhanmu? Ya. Kenapa dia disunat? Ente tak mau. Sekarang buka celana, ayo. Kalau saya sudah disunat, itu yang paling saya takut masuk Islam, tapi tetap saya lalui.